Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji syukur bahwa kita boleh menikmati rahmat Tuhan pada pagi ini. Kita boleh dimungkinkan oleh Tuhan menikmati kehidupan di hari baru karunia-Nya. Sebelum kita melanjutkan kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa hari baru Tuhan karuniakan. Tuhan izinkan kami menikmati kehidupan di hari ini. Sebelum kami melanjutkan seluruh rencana pekerjaan kami, kesibukan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan mendengar tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangi hati kami, beri kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Firman Tuhan demikian. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan di antara bangsa, dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu.
menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tema renungan kita pada pagi ini, bersabar dalam memimpin. Bersabar dalam memimpin. Saudara, seberapa lamakah kita bertahan hidup bersama dengan orang yang tidak sabar? Lalu, apa yang kita lakukan jika mereka yang tidak sabar itu selalu ingin menjumpai kita? Saudara, dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa berusaha memimpin mereka dengan menunjukkan sikap rendah hati sambil tetap belajar pada mertuanya. Sepanjang hari Musa bersabar menerima umat yang datang menjumpainya untuk menyampaikan dan meminta pertimbangan kepada Musa. Ayat 14. Dalam keadaan seperti itu, Yitro memperhatikan dan sangat mengerti beban dan kelelahan yang dilihat pada diri Musa. Karena itulah, Yitro menyarankan kepada Musa untuk mengangkat hakim-hakim demi mengurangi bebannya. Dengan saran itu, Musa melakukan apa yang dikatakan Imam Yitro untuk mengoptimalkan pelayanannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pemimpin dalam setiap lingkup bukanlah persoalan yang mudah, apalagi jika yang dipimpin itu masuk kategori orang yang tegar tengkuk. Tetapi jika sudah terpilih menjadi pemimpin di tempat itu, maka apakah yang kita harus lakukan? Saudara, dari Musa kita dapat belajar bagaimana ia sabar melayani dengan penuh kerendahan hati. Dari pagi sampai petang melayani keluhan rakyatnya. Dan pada sisi lain kita bisa belajar dari Yitro bagaimana meminimalkan pekerjaan dengan menentukan sejumlah orang untuk membantu dalam penyelesaian masalah agar tidak terlalu letih. Oleh karena itu, saudara, tetaplah sabar menjadi seorang pemimpin di tempat yang telah dipercayakan kepada kita. Baik itu pemimpin dalam pelayanan gereja ataupun pemimpin dalam pelayanan pemerintah dan organisasi-organisasi lainnya. Saudara, sabar adalah kunci utama meraih kesuksesan dalam kepemimpinan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada pagi ini. Biarkanlah kami terus hidup di dalam rasa takut kepada Tuhan, penuh ketaatan dan sabar dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, di mana Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Kami berdoa bahwa Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Kiranya rahmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan nyatakan bagi kami dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, setiap kesibukan yang Tuhan
anugerahkan bagi kami. Kami percaya di sana kasih dan berkat-Mu, pimpinan dan hikmat Tuhan akan terus kami alami. Berkati dan lindungilah keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Anak cucu kami Tuhan kiranya peliharakan. Kiranya kami semua hidup di dalam pemeliharaan dan topangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini ada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena mereka menikmati rahmat dan berkat Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, atau berkat-berkat lain yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang asalnya dari Tuhan. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami dan peliharakan kehidupan selanjutnya. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada saudara kami yang dirawat di rumah sakit, ataupun sementara dirawat di rumah dalam proses pemulihan di rumah masing-masing. Berkati saudara-saudara kami Tuhan. Beri mereka kekuatan, kesabaran dalam menantikan kesembuhan dari Tuhan. Berkati keluarga yang terus memberi perhatian dan pendampingan bagi saudara-saudara kami. Kami aminkan Tuhan. Setiap pendampingan, pelayanan medis dan keluarga, serta obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan pakai semua itu untuk mendatangkan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Biarlah di waktu-waktu mendatang kekasih-kekasih kami beroleh pemulihan dan kesembuhan. Jikalau hari ini Tuhan, kami menghadapi pergumulan, kami menghadapi persoalan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahwa Tuhan terus menuntun, menopang kami dan tidak meninggalkan kami dalam setiap keluh kesah kami, setiap pergumulan yang kami hadapi. Bapa, ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami dan perkenankanlah kami menjalani kehidupan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi ini melalui renungan harian atau santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.